Shalom saudara, selamat pagi, salam sukacita bagimu. Bahagia dapat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi, edisi Rabu 11 Juni 2025. Saudara, pagi ini kita akan membaca dan merenungkan Bilangan pasal 24 ayat 1 sampai ayat 9. Bersama kita satu dalam doa. Ya Roh Kudus, kami siap untuk mendengarkan suara Tuhan. Kami mohon berikan kami hikmat, sehingga kami dapat mendengar dengan baik, menikmati dengan sukacita, memahami dengan benar, dan semuanya akan menjadi kekuatan kami dalam menjalani kehidupan kami hari ini. Ampuni dosa kami Tuhan, berbicaralah karena kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bilangan 24 ayat 1 sampai ayat 9. Ketika dilihat Bileam bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak mencarikan pertanda lagi seperti yang sudah-sudah. Tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka roh Allah menghinggapi dia. Lalu diucapkannya lah sajaknya, katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari yang maha kuasa, sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel. Sebagai lembah yang membentang semuanya, sebagai taman di tepi sungai, sebagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, sebagai pohon aras di tepi air. Air mengalir dari limbahnya, dari timbanya, dan benihnya mendapat air banyak-banyak. Rajanya akan naik tinggi melebihi Agag, dan kerajaannya akan dimuliakan. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Bangsa-bangsa yang menjadi lawannya akan ditelannya habis, dan tulang-tulang mereka akan dihancurkannya dan akan ditembaknya tembus dengan panah-panahnya. Ia menyarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Amin. Kutuk menjadi berkat. Itulah tema kita saat ini. Saudara, Bileam adalah nabi yang dikuasai ketamakan, bahkan bersedia mengucapkan kutuk dengan bayaran. Raja Moab, yaitu Balak, mempergunakan kesempatan tersebut dengan membayar Bileam untuk mengucapkan kutuk bagi bangsa Israel. Kutuk merupakan akhir dari sesuatu hal dalam bentuk kesulitan atau kesengsaraan. Karenanya, tidak ada manusia yang menginginkan kutuk, melainkan mengharapkan berkat. Pembacaan dari Bilangan 24 ayat 1 sampai ayat 9 merupakan peristiwa yang ketiga. Yang ketiga kalinya Bileam diminta mengutuk Israel, namun justru mengucapkan berkat atas Israel. Menarik, sebab perubahan kutuk menjadi berkat berawal dari penglihatan Bileam sendiri bahwa memberkati Israel adalah baik di mata Tuhan. Selanjutnya, roh Allah menghinggapi Bileam lalu mengucapkan berkat bagi Israel. Dalam ucapan berkat, Bileam mendapat penglihatan dari Tuhan yang Maha Kuasa dan menyatakan kesediaan mendengar firman Tuhan. Selanjutnya, mengatakan keadaan Israel yang indah, berkelimpahan dan kuat. Menggambarkan Israel seperti lembah, kebun di tepi sungai, pohon gaharu dan pohon aras, air dan atas semua itu, Allah bertindak membebaskan dan melindungi.
Dari kutuk terjadi berkat, terjadi karena kasih Allah dan pertobatan yang dilakukan oleh umat. Kasih Allah mengalahkan kutuk. Saudara yang diberkati Tuhan, diberkatilah orang yang memberkati engkau dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Merupakan kutipan dari Kejadian 12 ayat 3 tentang berkat Allah atas Abram yang dipanggil dari negerinya ke negeri yang akan diberikan Tuhan Allah kepadanya. Karena itu, ketaatan sepenuhnya kepada Tuhan menjadi kunci untuk terus mengalami berkat Allah yang tidak akan berkesudahan dalam kehidupan umat pilihan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami sungguh bersuka cita hari ini. Kami memperoleh berkat yang terbaik melalui firman kebenaran-Mu. Kami menikmati perenungan kami Tuhan, di mana kami belajar bahwa diberkatilah orang-orang yang memberkati kami dan terkutuklah orang yang mengutuk kami. Semuanya adalah tanda bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Dan inilah yang membuat kami untuk kuat berjalan, menjalani kehidupan kami Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan telah memenuhi kehidupan kami. Karena itu dalam kondisi apapun yang kami alami Tuhan, entah kami kuat sehat, entah kami berada dalam berbagai kelemahan-kelemahan, yang kami aminkan bahwa berkat-Mu memenuhi kami. Kami akan diberikan kekuatan untuk menjalani semuanya. Perkenankan kami dapat memuliakan Engkau Tuhan dalam setiap pekerjaan, pelayanan, tugas-tugas dan tanggung jawab kami. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, hamba berdoa diberkatilah semua yang menyatu dalam renungan pada saat ini. Ya Bapa di sorga, ini penyerahan kami kepadamu saat ini. Dengarkanlah kami Bapa, ampunilah segala salah dan dosa kami. Kami berseru kepadamu hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Saudara, Tuhan mengutus kita sekalian ke dalam kehidupan untuk menjalani aktivitas kita hari ini. Karena itu berjalanlah dalam sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi. Terima kasih atas kesetiaan saudara. Selamat menikmati kebahagiaan hari ini. Tuhan memberkati kita.